Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan sebuah berita bahwa kalau Tuhan berjanji, Ia pasti akan mengenapinya, termasuk dalam perjalanan hidup saudara-saudara sekalian. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau sudah berjanji menyertai kami, berjanji kepada kami, Tuhan akan menggenapinya tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemirsa yang sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat 15. Kejadian pasal 28 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Aku di sini adalah Tuhan, dan engkau adalah Yakub. Kenapa Yakub sampai di situ, di Betel? Dia sampai di sana oleh karena dia sedang melarikan diri. Jadi kondisi dia ini sedang kondisi yang buruk. Tetapi kabar baiknya adalah dalam kondisi seperti itu pun Tuhan ada dan berfirman dan berjanji kepada Yakub. Kenapa orang yang sudah melakukan kejahatan, menipu ayah kandungnya sendiri dan mencuri berkat yang dari abangnya sendiri, abang kandungnya, saudara kembarnya sendiri, kok masih disertai Tuhan? Kabar baiknya adalah apa? Karena di belakangnya
ada orang yang berdoa untuk dia. Yang berdoa siapa? Ayahnya sendiri, ibunya sendiri berdoa. Hukuman tetap berjalan. Sudah dengar bahwa Yakub dihukum Tuhan selama 20 tahun. Dia sendiri yang bilang, 20 tahun ini 10 kali engkau sudah mengubah upahku. Sehingga dia justru di tempat di mana dia pergi mengungsi itu, dia makin terpuruk. Oh, saudara-saudara sekalian, mari kita ingat, Tuhan memang menyertai setiap anak-anaknya. Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi kesalahan harus dibereskan. Saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk menyadari hal ini. Sadar sungguh-sungguh. Dan kabar paling baik dalam ayat ini adalah apa katanya? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pergi kemana? Tempat hukuman. Tetapi bukan berhenti di sana. Ada tanda koma di sana. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Luar biasa. Dan janji Tuhan itu memang benar-benar digenapi 20 tahun kemudian. Ya, setelah dia menyelesaikan masa hukuman. Sudah masih ingat? Ketika umat Tuhan keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat, tetap juga menyembah berhala, mereka dibuang selama berapa? 70 tahun ke Babel. Apa yang terjadi? Mula-mula dikatakan dalam firman Tuhan, nanti selesai ini sudah boleh baca dari Mazmur 137. Di pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai Babel itu kami menggantungkan kecapi, kalau sekarang gitar. Mereka tidak mau nyanyi, tapi mereka nangis. Tetapi ketika mereka balik kemudian sekalian, apa? Hanya 30% yang mau balik. Oleh karena semua sudah sukses di negeri asing. Katakanlah misalnya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Sukses besar, baru sampai ke pembuangan, sudah diambil oleh Raja Nebukadnezar untuk dijadikan pegawai istana. Dan Daniel terutama, pemerintahan berganti, tetapi Daniel tetap eksis sebagai Perdana Menteri. Itu artinya sebuah pembuangan, sebuah hukuman yang mendatangkan berkat. Sama dengan Yakub di sini, saudara sekalian. Setelah dia 20 tahun di sana, ia menyadari keadaannya. Sudah masih ingat kata-kata yang sama dipakai untuk siapa? Nanti silakan baca dari Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan apa? Anak yang hilang itu menyadari keadaannya. Yakub kemudian menyadari keadaannya. Rupanya sudah selesai masa hukuman 20 tahun. Dia diakali, dikibuli, ditipu oleh mertuanya sendiri. Maka dia kembali ke tanah Kanaan. Dan benar, nanti dalam Kejadian pasal 35, dia kemudian mengajak seluruh anggota keluarganya, mereka pergi ke tempat ini, ke Betel. Artinya apa, saudara sekalian? Kalau Tuhan sudah berjanji kepadamu, termasuk saya katakan tadi, dalam jalan hidup saudara sekalian, maka Tuhan pasti mengenapinya. Titik komanya digenapi oleh Tuhan. Buktinya 20 tahun kemudian Yakub dan keluarganya, sekarang dia sudah punya istri dan anak-anak. Dia kembali ke sana dan mereka beribadah kepada Tuhan di mana? Di Betel. Saudara pemirsa, saya mengajak kita sekarang, janji apa yang engkau terima daripada Tuhan untuk jalan hidupmu. Nah, saya hanya menolong satu saja. Ya.
dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat ke-6. Apa kata firman Tuhan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Apa hubungannya? Hubungannya ialah pemazmur atau Daud bukan hanya mau menikmati hidup, dibimbing ke rumput yang dibaringkan di rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang. Tapi ayat 4 mengatakan bahwa ada kalanya Yakub melewati lembah bayang-bayang. Daud melewati lembah bayang-bayang maut. Sama dengan Yakub tadi. Betapa dia sebenarnya dalam bahaya besar waktu dia pulang dikejar oleh Laban. Tapi Tuhan turun tangan toh, mengatakan jangan engkau mengata-ngatai hambaku Yakub. Maka selamatlah dia. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Tadi Mazmur 23 ayat 4 dan ayat 5. Kelima mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Jadi ada musuh, ada lawan, ada saingan. Kabar baiknya apa saudara sekalian? Bahwa kemudian terjadi ayat yang ke-6 karena dia sudah menang melewati perjalanan hidup. Tadi lembah bayang-bayang maut, menghadapi musuh, lawan, saingan, dia menang. Maka kemudian Tuhan mengakhiri dengan kalimat tadi, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Sama dengan Yakub. Sesudah dia menyelesaikan masa hukuman 20 tahun, dia kembali ke tanah Kanaan, kemudian sampai ke Betel, kemudian hidupnya memang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ingat firman Tuhan ini, ikut jalurnya Tuhan, dan jangan pernah sekali-kali melupakan kalau Tuhan sudah berjanji, Ia pasti akan mengenapinya apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong kami semua Tuhan untuk pegang teguh janji Tuhan. Bila kami sudah bersalah, kami harus melewati hukuman daripada Tuhan. Kami percaya di balik hukuman ini, di balik cambuk ini, ada berkat yang akan Tuhan berikan, pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pegang janji-Mu dan tidak pernah melupakannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.